Halo Sobat Kompas TV, apa kabar? Pastinya kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap ada di rumah kan? Pada Top 3 hari ini, saya akan memberikan update terkini terkait COVID-19. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel Kompas TV dulu ya. Ya Sobat Kompas TV, menurut data dari Worldometers, kasus corona di dunia ini sudah mencapai 665.000 jiwa dan kematian sebanyak 30.900 jiwa dan juga tingkat sembuh itu sebanyak 142.467 jiwa. Dan untuk negara yang terbanyak memiliki pasien corona masih dipegang oleh Amerika Serikat dengan 123.000 jiwa, yang kedua Italia 92.000 jiwa dan juga Cina 81.000 jiwa. Sementara untuk Indonesia per hari ini hari Minggu sudah ada sebanyak 1.285 jiwa dengan tambahan 130 kasus per kemarin, dan juga untuk yang meninggal sebanyak 114 jiwa dan sembuh 64 jiwa. Dan untuk provinsi yang memiliki kasus terbanyak ialah DKI Jakarta dengan 675 jiwa. Pemerintah selalu mengingatkan dan juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berada di rumah dan juga menjaga jarak. Terkait dengan menjaga jarak ini, pemerintah DKI Jakarta Anies Baswedan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan mudik sementara waktu, karena kita tidak tahu apakah kita bisa menyebarkan virus ini kepada keluarga kita yang ada di kampung, mengingat di Jakarta saja sudah ada 675 kasus positif dan terbanyak di Indonesia. Jadi di rumah aja dan juga tetap menjaga jarak. Imbauan tidak pulang kampung terus disampaikan kepala daerah demi mencegah penyebaran virus corona. Salah satunya di ibu kota Jakarta sebagai salah satu provinsi dengan jumlah pemudik terbanyak. Gubernur DKI Anies Baswedan meminta warganya tetap tinggal di rumah dan tidak pulang kampung. Anies berharap warga tetap berada di DKI agar sebaran virus tidak semakin meluas, terlebih kasus pasien positif corona terbanyak berada di Jakarta. Kami meminta kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk tidak meninggalkan Jakarta keluar, khususnya ke kampung halaman. Pesan ini sesungguhnya sudah disampaikan berkali-kali. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Bapak, Ibu, saudara sekalian sehat, dan bila membutuhkan pelayanan kesehatan, kami bisa memberikan bantuan. Karena bagaimanapun juga fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta, meskipun terbatas dibandingkan jumlah kasus yang harus dihadapi, tapi relatif lebih tersedia. Jadi saya berharap kepada semuanya ambil sikap bertanggung jawab dengan tetap tinggal di Jakarta dan jangan pulang kampung, apalagi bila yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam pemantauan. Nah Sobat Kompas TV, sudah jelas ya, yuk kita jaga jarak dan juga tetap di rumah aja untuk memberantas COVID-19. Meskipun pemerintah tetap mengingatkan kepada masyarakat untuk menjaga jarak, tapi ternyata besok DPR RI akan menjalankan sidang paripurna. Karena menurut Puan Maharani, DPR RI harus tetap menjalankan fungsinya. Dan Puan Maharani juga menambahkan bahwa sidang besok akan berjalan sesuai dengan prosedur kesehatan COVID-19. Menurut Puan, rapat paripurna pembukaan masa sidang 3 harus dilaksanakan agar DPR dapat melakukan pekerjaan di bidang pengawasan anggaran dan legislasi. Rapat paripurna sesuai mekanisme dan tata tertib persidangan DPR harus dihadiri sedikitnya 3 orang pimpinan DPR dan 50% plus 1 seluruh anggota DPR. Puan memastikan tata cara rapat paripurna harus mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini tentu saja kita tetap harus menjaga hal-hal yang terkait bagaimana jangan sampai kemudian waspada COVID-19 atau penyebaran COVID di gedung DPR ini kemudian nantinya akan terjadi. Jadi protap tersebut salah satunya adalah bagaimana kemudian semua gedung disemprot oleh desinfektan, semua anggota masuk harus diukur suhunya, menggunakan masker jika berada di tempat umum atau kemudian merasa badannya kurang sehat, cuci tangan dengan sabun, penggunaan hand sanitizer, kemudian juga dan lain-lain sebagainya. Ini menjadi satu hal yang wajib harus dilakukan oleh seluruh anggota DPR, kemudian juga semua staf yang ada di gedung ini. Dan tentu saja walaupun masa sidang ketiga masa persidangan DPR ini akan dibuka, DPR tetap melakukan work from home untuk anggota dan seluruh staf yang kemudian pada saat masa sidang dibuka tidak ada kepentingan di dalam gedung DPR. Jadi kita tetap menjaga semua protap atau waspada COVID ini di dalam lingkungan gedung DPR.
Ya, itu dia 3 berita terpopuler pada hari ini. Semoga virus COVID-19 ini akan cepat berakhir. Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen. Saya Yogi Fredianto, pamit undur diri.